ada diskursus menarik dari sosok senior politik Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul. Dalam sebuah diskusi di kanal Total Politik, beliau memaparkan sebuah konsep unik yang disebutnya sebagai mentalitas Korea. Konsep ini bukan merujuk pada budaya K-pop, melainkan sebuah metafora bagi mereka yang berangkat dari titik nol, kaum bawah yang berjuang keras untuk mengubah nasib. Pacul menekankan prinsip makin terbanting, makin melenting. Namun, yang menarik adalah bagaimana beliau mengaitkan filosofi ini dengan tokoh-tokoh besar saat ini, termasuk Bahlil Lahadalia. Apakah langkah politik Bahlil saat ini adalah refleksi dari survival seorang Korea sejati? Bagaimana pandangan ini berbenturan dengan etika dan loyalitas? Mari kita bahas. Dalam pandangan Bambang Pacul, seorang Korea adalah individu yang memiliki determinasi tinggi untuk mengubah nasib secara personal. Beliau memisahkan antara perjuangan kolektif partai dengan perjuangan individual untuk menyusup dan melenting di dalam kekuasaan. Merujuk pada data BPS, mobilitas vertikal di Indonesia seringkali didorong oleh kewirausahaan politik. Menurut Bambang Pacul, seorang Korea sejati tidak akan melupakan orang yang pernah membantunya saat masih di bawah. Karakter dasar ini menurutnya tidak akan berubah, meskipun gaya hidupnya, style, berubah setelah memegang jabatan. Secara sosiologis, apa yang disampaikan Pacul selaras dengan teori social mobility dari Pitirim Sorokin, di mana individu menggunakan saluran-saluran tertentu, dalam hal ini politik, untuk menembus stratifikasi sosial. Dan ada konsep yang disebut ular derik. Bambang Pacul menekankan pentingnya diferensiasi dalam kompetisi. Dalam dunia politik yang padat, seseorang tidak bisa hanya menjadi rata-rata. Ia harus memiliki pembeda agar bisa bertransaksi secara adil. Bambang Pacul menyebut bahwa di Senayan, DPR, kecerdasan individu saja tidak cukup. Seseorang harus memahami konteks kelompok dan perintah partai. Bahlil Lahadalia sering dijadikan contoh oleh Pacul sebagai sosok yang memahami ilmu kehidupan. Pacul menyatakan bahwa jika Bahlil mengaku Korea, maka ia memiliki daya tahan mental yang luar biasa karena pernah mengalami kemiskinan ekstrim. Ini adalah edukasi penting, bahwa dalam politik, loyalitas seringkali beririsan dengan kemampuan kalkulasi transaksi nilai yang fair. Pada akhirnya, kita membahas tentang batasan etika. Pacul memberikan nasihat berharga. Jangan pernah mempermalukan orang lain di muka publik demi ambisi. Ia menekankan bahwa kritik harus diarahkan pada kebijakan, bukan personalitas presiden atau menteri. Beliau mengutip ajaran Tego Larane, Ora Tego Patine. Kita boleh mengalahkan lawan, tapi jangan sampai mematikan sumber kehidupannya. Bung Karno disebut oleh Pacul sebagai inspirasi utama dalam memahami ilmu kehidupan. Pacul mendorong para pemimpin untuk memiliki empati, terutama kepada generasi muda miskin agar bisa melenting melalui pendidikan. Mentalitas Korea bukan sekedar tentang naik kelas, melainkan tentang bagaimana setelah berada di atas, seseorang berubah dari survival menjadi builder, pembangun. Demikian pembahasan kita mengenai filosofi politik Bambang Pacul. Apakah Anda setuju bahwa karakter Korea adalah kunci sukses di panggung politik Indonesia saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.